Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Ali Ridho. Ketika video ini dibuat, mahasiswa semester 7 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang dengan NIM 22001917. Video ini saya buat sebagai tugas dari rangkaian kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL yang merangkum. Jadi video ini dibuat untuk merangkum atau merefleksi paparan dari narasumber pembekalan yang diadakan pada tanggal 20 Januari. Jadi di sana ada 3 pemateri. Yang pertama dari Dinas Koperasi, yang kedua dari pihak penyedia keuangan atau bank, sementara yang ketiga itu dari motivator. Beliau menyampaikan tentang, karena beliau dari pemerintah, dari pihak pemerintah, dari regulator, beliau menyampaikan tentunya tentang izin-izin, kemudian peraturan-peraturan, izin berusaha, izin dan izin sebagainya yang hubungannya dengan UMKM. Beliau menyampaikan tentang UMKM, regulasi yang ada. Jadi UMKM itu dimulai dari hal kecil, tapi orang seharusnya sudah punya penghasilan tetap walaupun sedikit. Jadi punya penghasilan yang atau punya pekerjaan yang tetap, itu seperti mungkin setiap jam sekian itu harus sudah berangkat ke kantor, harus berangkat ke tempat kerja, atau petani harus berangkat ke ladang. Kemudian UMKM ini digunakan setelahnya, maksudnya misalkan dari pagi sampai sore untuk pekerjaan tetap, kemudian sisanya ini digunakan untuk mengembangkan UMKM, usaha sampingan. Jadi, punya pekerjaan utama dulu, hasilnya berapapun diterima, kemudian sambil merintis usaha kecil, usaha sampingan, yang semoga suatu saat bahkan usaha sampingan itu bisa menjadi usaha tetap. Itu hal penting yang disampaikan oleh Bu Ati. Pemateri kedua, beliau Pak Irhami dari Bank Nusambar. Beliau menyampaikan tentang UMKM juga, dan beliau lebih menyampaikan ke data-data, maksudnya data-data UMKM di Indonesia itu ada berapa, kemudian setelah berjalan setahun itu gugur berapa, setelah 2 tahun gugur berapa persen, 3 tahun gugur berapa persen, 4 tahun gugur berapa persen. Dan yang paling berat dari UMKM itu adalah yang paling banyak gugur itu pada tahun kedua. Konsistensi UMKM itu dites, benar-benar dites itu di tahun kedua. Kalau tahun pertama mungkin modalnya masih banyak, masyarakat belum bosan, tapi kalau sudah masuk tahun kedua itu masuk masa jenuh, dan itu masa yang paling berat menurut Pak Irhami. Dan dari pihak bank, ini yang tidak ada di materi, tidak ada di PDF PPT yang disampaikan. Jadi ketika hendak mengajukan ke bank terkait dengan permodalan UMKM, beliau menyampaikan UMKM yang bisa mendapatkan kucuran modal itu UMKM yang sudah berusia lebih dari 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun UMKM sudah berjalan. Jadi kalau belum 2 tahun, kurang sebulan atau kurang 2 bulan, itu maka sangat sulit untuk mendapatkan kucuran modal dari bank. Dan di sana beliau juga menjelaskan, pihak bank nggak hanya sekedar tanya kepada pihak yang mengajukan permodalan, tapi juga menyampaikan ke tetangga tentang apakah usahanya bagus, bukanya konsisten, apa sering libur, atau pokoknya disurvei dengan baik, dengan teliti
supaya pihak pemodal juga enggak kemudian tertipu ya. Tidak kemudian mengucurkan modal yang sia-sia yang kemudian nanti pembayarannya jadi tersendat. Tapi yang paling utama ya, itu kalau UMKM sudah berjalan 2 tahun ya, itu berarti sudah bisa sustain, sudah bisa bertahan. Jadi minimal 2 tahun dengan usaha yang konsisten baru kemudian bisa mendapatkan modal dari bank. Ini juga berlaku untuk masyarakat umum, bagi kita yang mungkin punya uang ya, dalam artian sering jadi rujukan untuk diparani saudara, diparani teman untuk mengajukan modal. Nah, ini bisa jadikan contoh. Kalau punya teman, punya saudara yang memiliki UMKM kok mengajukan pinjaman modal sebelum dia 2 tahun UMKM-nya, diusahakan jangan diterima, karena pihak bank yang sudah sangat berpengalaman memiliki ribuan relasi atau ribuan yang diberikan donor atau diberikan pinjaman, menyampaikan ya kalau 2 tahun, kalau belum 2 tahun tidak bisa memberikan pinjaman. Ini juga bisa dijadikan pelajaran. Jadi yang paling penting jangan ngutangi sebelum ngutangi untuk usaha, sebelum usaha yang akan diutangi itu sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Ini dari materi kedua. Kemudian dari pemateri ketiga, ini beliau adalah motivator yang luar biasa, memiliki banyak sekali bidang usaha, praktisi ya, bukan hanya seperti pemateri pertama dan kedua. Pemateri ketiga ini bahkan punya 3 pekerjaan tetap, punya 3 kantor yang merekrut beliau. Pak Mutasin kalau tidak keliru namanya, dia menyampaikan ya, dari pematerinya motivasi yang paling utama kalau bekerja itu adalah berdoa. Kalau saya pernah dapat kuncian itu namanya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Yang pertama sebelum ngapa-ngapain doa dulu. Setelah doa, berusaha, maksimalkan usahanya, nanti pulang sekuat-kuatnya untuk berwirausaha. Kemudian ikhtiar ya, usaha dan ikhtiar itu ya. Kemudian tawakal, setelah kita mengusahakan, setelah kita berdoa, tinggal tawakalnya. Yang penting kita bergerak, kemudian sudah berhasil, maksudnya sudah berhasil bergerak, sudah mengusahakan, perkara hasil itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita fokus pada hasil, membayangkan hasil sekian, mau berangan-angan hasil yang sekian, itu hanya menghasilkan angan-angan saja tanpa tidak menghasilkan gerakan yang menghasilkan hasil. Jadi saya tambahkan sedikit ya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu usaha, bukan hasil. Jadi sebanyak apa usaha kita, sebesar itulah pahala kita. Dan yang bernilai di hadapan Allah itu bukan harta, tapi pahala. Maka kalau kita sudah banyak berusaha, maka semoga kita dapat banyak pahala, dan itulah yang bernilai atau mata uang, nilai tukar yang bisa digunakan untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian refleksi dari 3 materi